maksudnya outbill-nya seperti apa? Sesuai tagihan rumah sakit dok. Ketika dokter ambil satu bed, di sini ada namanya silver, gold atau platinum, ya, dan diamond. Jadi nanti dokter mau pilih yang mana untuk kelasnya dokter. Saya tawarin, langsung saya ambil dua ini, antara silver sama gold. Kebetulan beliaunya pilihnya itu yang gold, langsung yang tinggi, jadi talikan di situ. Jadi saya nggak jual preminya berapa. Setelah saya hitung, saya punya hitung-hitungan yang langsung ada, itu totalnya berapa. Nggak pakai. Jadi ketemunya dia usia 37, itu untuk full asuransi itu preminya 24.800 dari dokter itu. Jadi di sini oke dok, kalau ini misalkan udah oke, saya bantu untuk pengajuannya sekarang. Silakan dok tanda tangan di sini. Jadi saya langsung aja seperti itu. Ya langsung di spot. Jadi karena kalau kita prospeknya sama orang yang kelasnya dokter, otomatis kita ambil poin-poinnya aja. Kalau kita bicara lebar panjang dan seterusnya, dia pasti nggak mau. Nah, karena klien saya dokter, saya punya lumayan dokter. Saya kalau dokter ada 7 klien saya untuk di tahun ini. Nah, jadi ini yang saya ambil, udah keluar ini. Betul. Terus kira-kira suaminya dokter udah punya belum namanya Askes? Sama aja sama saya mas, sama. Kalau untuk suaminya preminya, kalau untuk goal yang sama 36 juta. Oke, kalau oke saya ajukan sekarang. Ya, oke tanda tangan. Setelah itu dok, sebelum saya mengakhiri make up untuk hari ini dok ya, ini waktunya kan udah 10 menit lewat. Jadi saya mengingatkan lagi. Kenapa saya mengingatkan lagi? Jadi nanti timbal baliknya ketika saya mau janji sama dokter ini lebih mudah nanti waktunya. Oh ternyata si masnya ini menghargai waktu sekali ya. Karena dokter ini favorit juga. Jadi saya bikin seperti itu. Udah, oke, dok, untuk minggu yang akan datang nanti saya ingin bikin janji sama dokter lagi, jamnya sama, jam sekian, dan waktunya juga sama seperti ini. Nanti saya ingin kasih konsep atau usulan sama dokter, itu namanya income replacement. Apa mas income replacement itu? Oke dok, nanti karena waktunya udah lebih, saya juga ada janji sama klien saya lagi dokter. Jadi saya jual mahal. Saya bikin penasaran dia. Setelah saya bikin penasaran itu tadi, Jumat saya ketemu lagi sama dokter tersebut. Yang ini udah saya submit. Ketemu lagi. Saya tanya lagi, dok, gimana kabarnya? Baik mas. Gimana pasiennya dokter sudah sembuh semua? Ya alhamdulillah mas, ini juga banyak pasien lagi. Oke dok, saya terima kasih. Waktu ini berharga sekali buat saya dengan dokter. Waktu 10 menit itu saya akan memanfaatkan semaksimal mungkin. Oke, kita mulai dok ya. Jadi bahasanya dulu ketika saya jadi agent biasa memang beda sekali sama sekarang. Karena mungkin banyak ini ya terlalu belajar. Saya orangnya itu nggak mau berhenti untuk belajar. Jadi walaupun saya punya ini, saya nggak apa-apa. Pokoknya yang saya ingin investasi ini, nanti saya ingin mendapatkan juga dari sini. Nah di situ itu saya. Nah saya lanjut sini dok. Kemarin saya kan cerita konsep ini dok. Dokter sudah punya Askes. Kemarin saya infokan namanya income replacement. Oke, saya bilang, oke dok, saya mau tanya, kira-kira nih dok, risiko apa yang membuat orang itu bisa jatuh miskin mendadak kalau risiko sakit? Ya penyakitnya penyakit kritis mas. Penyakit kritis itu apa aja dok? Menurut dokter yang menghabiskan banyak, ya bisa kanker, bisa jantung, bisa tumor dan lain sebagainya. Oke dok, saya setuju. Setelah saya setuju gini, oke. Ini saya mau kasih konsep dok untuk dokter. Kalau orang namanya kena penyakit kritis, itu butuh waktu penyembuhan apa enggak dok? Ya butuh mas. Kira-kira berapa bulan dok untuk penyembuhannya? Ya kurang lebihnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Oke, saya tulis 3 bulan yang paling tinggi. Nah, kira-kira nih dok, dokter kan seorang profesi nih kerjanya. Jadi ketika ada musibah sama dokter atau sama seorang dokter, ketika dia kena penyakit kritis, otomatis masalah biaya, ini dokter udah punya namanya PPH+.
surplus, otomatis kan udah tercover 100%. Kalau tidak melebihi budgetnya, kalau dokter ambil sesuai plannya. Nah di situ. Nah, dokter kan butuh nama biaya. Butuh namanya biaya. Biaya apa dok? Yang pertama, biaya untuk hidup, cicilan, dan income. Biaya hidup, cicilan, dan income. Nah, ketika dokter sudah tidak melakukan praktek, otomatis pendapatnya turun. Nah, di turun inilah dok, ada namanya income replacement. Jadi ketika dokter tersebut mengalami resiko yang kritis, masih ada punya income yang sesuai dengan dokter. Nah, kira-kira berapa nih income yang diinginkan dokter per bulannya? Ya saya menginginkan kurang lebihnya antara 50 sampai 70 juta di situ. Nah, di sini saya mulai menghitung nanti butuh berapa UP-nya. Nah, setelah saya hitung-hitung, ternyata saya gali-gali, dia pinginnya itu ketika usia 55 dia punya namanya dana pensiun 30 miliar. Nah, di situ saya dari situ, oke, kemarin saya ajukan 2,5 M dulu. Ini kan tidak ada medical. Tidak ada medical karena usianya masih 37, sebenarnya 3 M udah dapat, cuman saya ingin ini kasih premi yang kecil dulu. Dan yang penting dia punya dapat. Kenapa saya bikin kayak gitu? Kalau tak kasih langsung besar, pasti dia melihatnya kok banyak ya mas preminya. Gitu. Terus apakah saya bisa atau buka namanya beberapa polis? Ya boleh, dokter mau 100 polis juga bisa kok. Kan ada fungsinya, untuk fungsinya kan macam-macam. Ada yang untuk income, ada untuk usahanya anaknya dokter nanti ke depannya, atau pendidikannya anak dokter, kan berbagai macam fungsinya di situ. Oh gitu ya mas ya. Terus akhirnya udah dia udah mas, ini saya kira penting untuk saya karena teman saya yang dokter kena stroke, pendapatannya udah hilang. Nah di situ dok, langsung tak masuk ke itu temannya dia itu dok, itu udah ada buktinya. Saya cuma nggak mendoakan dokter seperti itu. Tapi ketika ada risiko seperti itu, saya tidak mau klien saya menjadi temannya dokter. Saya nggak mau seperti itu. Saya ingin klien saya sehat. Dan ketika ada musibah, tapi tetap ada namanya duit. Karena inilah yang bisa untuk mengembalikan mental ketika orang jatuh sakit. Nah, ada contoh lagi, ketika seorang sakit jantung udah sembuh, ternyata lihat tagihannya, bisa nggak kena jantung lagi. Nah di situ, jadi saya langsung mainnya tonjok poin aja. Jadi maunya singkat, ketika nanti saya bikin janji sama klien juga itu nggak terlalu lama, jadi butuh waktu yang tepat. Nah di situ, tapi saya maksimalkan bener-bener untuk kata-katanya, jadi saya kuatkan intonasinya biar mengena di pikirannya dia. Nah setelah itu dapat ini, kemarin ini preminya 28.800. Terus yang suaminya itu preminya 36 juta tahunan, full asuransi semua. Jadi karena dokter ini tahu bahwa dia kalau mau investasi tidak di asuransi tapi di yang lain. Ya saya sepakat juga sama dia, saya naikkan lagi biar nanti dia di sini full asuransi semuanya. Jadi bayar sampai selamanya. Udah ini closing ini sama ini di minggu kedua. Terus saya lagi ada namanya pertemuan ketiga yang selanjutnya, profesi dokter. Nah, dokter kadang kan dikatakan malpraktek ya. Kalau malpraktek biasanya ada kejadian meninggal pasiennya ataupun salah kasih obat atau seperti apa. Kalau orangnya nggak terima kan dituntut ke pengadilan, dikatakan malpraktek. Lah di situ kan kita bisa masuk lagi. Kemarin saya tanya sama Sensei, ternyata bisa. Memang asuransi profesi di Indonesia belum ada. Ya kalau di luar negeri ada. Nah, jadi ada yang di sini ya, yang tahu saya masuk dengan profesi. Ada di sini. Ada. Oh, kok jangan? Oh. Ya ini kemarin sih
Oh ya, saya tanya-tanya aja. Jadi karena kemarin si dokter ini bahas namanya dia lagi cari asuransi profesi. Wah, ini ladang saya. Ya udah dok, saya infokan ini. Saya besok kan mau ini dok, sit-in lagi untuk saya jadi konsultan finansial yang dari Singapura lagi bilang kayak gitu. Jadi biar lebih inilah lebih dapat poinnya. Jadi dia lebih ternyata agent saya ini bukan agent biasa gitu. Jadi saya main itu aja. Tapi kan memang ilmunya ya seperti itu. Kalau jadi konsultan bahasanya memang kita harus berani, nggak boleh kita setengah-setengah. Jadi pede aja gitu kan ya. Ini profesi lah, ini profesi nanti besok saya ini ya konsultasikan sama sensei saya ya tetap ya. Nah, nanti setelah itu saya bikin janji lagi. Nah pas kebetulan prosesnya waktu itu ada sit kedua, saya sit-in lagi lanjut kelas yang kedua, hari kedua sama hari ketiga. Yang tak pakai ini hari pertama. Hari pertama yang saya pakai itu setengah hari waktu itu ada ini sih sakit sensenya. Terus saya sit-in lagi yang bulan berikutnya yang ketemu sama si Popel sama si Elizabeth. Nah di situ. Jadi saya ketemu di situ. Saya tanya, ternyata masuknya bisa juga, tapi di kontrak uang pertanggungan masuk poin ini. Jadi saya untuk bahas ke sini untuk dokter ini dia mau sampai 30 miliar uang pertanggungannya, karena dia pengennya yang ketika masih hidup. Nah di situ. Nah jadi suami istri, jadi totalnya 60 miliar nanti. Jadi berlanjut ke berikutnya nanti dia buka lagi lah. Kenapa saya bikin konsep seperti ini? Karena saya pengen untuk ini ke atas itu lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya polis. Jadi saya fokuskan untuk ke sini. Yang penting ini sudah punya dulu yang maksimal, kita maksimalkan. Ya nanti ini bisa closing banyak. Kalau dulu sudah dibagi semua kan nggak tahu. Nanti klien itu dia sudah ikut asuransi, saya sudah punya yang kritis dan sebagainya sudah punya. Jadi sekarang klien saya rubah semua gitu. Nah, setelah masuk ke profesi ini ya dokter, setelah saya ikut sensei, saya bikin janji dok hari Jumat jam 9 waktu yang sama saya ingin ketemu sama dokter. Nah, cuman ketika itu dokternya dia udah buka 2 ini, dia ulang tahun. Tapi ketika saya ikut sensei itu sudah saya kirimi, saya pesen kue, tak kirim langsung ke ini dokternya tersebut. Dia sekarang sama saya itu kalau saya chat langsung dia balas. Tadinya kalau saya chat buru-buru langsung dibalas lama. Kalau saya bikin janji aja prosesnya ini 1 bulan lebih baru dapat. Nah setelah itu udah saya pesankan tas juga karena ulang tahun cewek, dia udah merasa dia ikut saya banyak juga dan kedepannya dia buka polis lagi. Saya berikan tas coach waktu itu tak kasihkan, senang sekali. Dan ini suaminya juga mau ulang tahun, tak belikan sepatu lah. Disitulah biar nasabah ini senang atau klien ini senang. Karena kenapa? Dengan servis ini. Karena di sampingnya dokter ini otomatis ada angkatannya dia ketika dia jadi dokter atau ketika dia seminar. Nah disitulah saya membutuhkan rekomendasi dari dokter ini tadi. Ternyata dapat juga, diteleponkan sama orang tuanya juga, bikin janji juga nanti sama saudaranya juga yang di Surabaya, diteleponkan. Dia yang telepon bukan saya. Kalau kita dikasih referensi itu otomatis kita kan follow up sendiri. Tapi kalau kita diteleponkan, mister pokoknya kamu nurut toh, ini tuh punya konsep dan dia bener-bener konsultan orang bukan agen asuransi gitu. Jadi dibilang seperti itu akhirnya dapat juga janjinya lah. Disitulah kenapa saya servis nasabah itu sangat perlu, karena dari nasabah banyak rezeki yang lain. Nah begitu. Jangan habis ikut langsung ditinggal. Nanti kalau dimasukin agent lain ketika kita main, nanti ke agent lain. Jadi saya 1 bulan 2 bulan sekali saya pasti main sama ke klien saya. Saya main ke rumahnya. Kalau saya keluar kota ada oleh sedikit saya bawain aja sedikit, nggak banyak ini. Kebetulan dari keluar kota ini ada oleh saya kasihkan situ. Nah, ini saya bicara profesi. Ketika dokter mengalami risiko
namanya katakan malpraktek. Saya mau tanya sama teman-teman, kalau orang menghadapi 3, yang pertama itu pajak, yang kedua polisi, yang ketiga hukum, itu menurut teman-teman mentalnya seperti apa? Turun nggak? Down kan? Nah, di sini saya menekankan dokter, mental down. Mental kalau menghadapi seseorang pintar apapun, menghadapi 3 ini pasti akan turun. Nah, ketika down tersebut, pasti kan namanya penyakit pada masuk. Ya kalau penyakit aja masuk, tapi kalau kalau meninggal, kalau dipanggil Tuhan, sudah masuk ke pengadilan, menghabiskan materi keluarga atau jual aset dan sebagainya, dan akhirnya nggak selesai dan meninggal, kan ada dampak kerugian finansial buat keluarga. Nah, di sini dok, ada saya usulan untuk profesi dokter mau yang masih hidup untuk menanggulangi ada risiko tersebut ketika proses pengadilan, mengurangi kerugian yang ditinggalkan sama seorang dokter ini tadi. Nah, dia menginginkan yang ini hidup, berarti kan ini belum nanti. Nah, berarti saya masih di sini, masih urek-urek di sini lagi. Nah, urek-urek di sini dapat lagi 2 sama kayak ini. Di situ. Jadi saya tekankan lagi, kalau seorang yang hebat pun kalau menghadapi namanya hukum, kepolisian atau pajak, pasti akan down. Nah, ketika down inilah penyakit masuk. Kalau nggak sembuh, kalau terjadi risiko meninggal kan akan menimbulkan kerugian bagi keluarga. Nah, jadi fungsinya polis asuransinya ini untuk profesi ini. Jadi kan dapat lagi. Jadi saya dapat API dari dokter yang cewek, istrinya itu ini 2 case kali ini, dan yang ini 2 case juga kali ini. Dan sama yang ini tadi preminya PPH 24 sama 28. Nah, di situ. Jadi dari dokter ini toh saya dapatnya lumayan. Belum orang pengusaha yang lainnya kemarin saya juga closing tahunan 130 juta dari pengusaha. Nah, disinilah ini yang bikin saya cepat untuk dapat case-case besar, karena nanti dari rekom inilah otomatis teman-temannya itu adalah orang-orang yang hebat. Jadi orang yang sejajar dia kan orang-orang sama dengan dia, tapi kalau orang yang di depan kan otomatis lebih dari klien saya ini. Nah, di sini. Dan alhamdulillah saya dari klien ini masih kelanjutan, nanti saya jaga untuk hubungan, saya chat terus, dan saya dikasih referensi, rekomendasi sama dia itu dokter juga, orang tuanya 2 orang. 2 orang ini kalau saya bahas askes ini toh itu EP-nya 130 juta. Kemarin udah oke sih, tinggal ketemu aja. Terus nanti saya akan masuk ke sini juga. Nah, di situ. Jadi saya pengen lakuin, kalau misalkan saya punya impian di tahun ini, kemarin Star Club itu mungkin sampai Desember ya saya ketemu sama kalau saya doakan ya semoga Desember saya bisa Star Club, dan alhamdulillah ini sudah selesai Star Clubnya. Dan jadi kalau saya sekarang berpikir kalau misalkan saya Star Club bisa ngerjain sampai selama 2 bulan, kenapa saya harus sampai akhir tahun gitu. Nah, nanti sisanya kan saya bisa maintain timnya atau seperti apa itu. Terus alhamdulillah ini double Star Clubnya insya Allah semoga tercapai, dan nanti kedepannya pengen PCC bisa besar. Nah, jadi ini saya dapat 2 orang tuanya, otomatis nanti masuk ke askes yang pertama, yang kedua ini tak masukin penyakit kritis, dan selanjutnya uang pertanggungan. Dan uang pertanggungan ini nanti saya ada ini macam-macam di sini, nanti saya infokan sama teman-teman. Terus yang adiknya itu ada dua orang dokter juga di Surabaya, terus punya anak juga. Nah, di situ mungkin yang bisa bikin ini, cuman tinggal bikin janji temu. Dan kemarin saya
Setelah ini nanti saya infokan kalau canvassing ke rumah sakit ya. Saya di rumah sakit Surabaya punya klien juga, kepala rumah sakit dan kepala perawatnya dan dokternya di Surabaya. Nah ini hasil saya SKSD selama di Surabaya, jadi ngapalin jalan di Surabaya pakai motor gitu. Nah udah ini. Yang di sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ada yang tanya? Halo. Berarti itu cuma sakit kritis ya? Iya. Profesi sakit kritis. Iya. Jadi ketika masih hidup itu dia udah ada income untuk biaya. Misalkan dia mau berobat ke luar negeri kan ada biaya itu untuk cicilannya dia ketika dia selama tidak praktek. Kalau kita jualnya langsung produk, kita punya penyakit kritis seperti ini, kan otomatis nggak mau ambil. Nah, jadi sekarang saya ambilnya, oh ini saya punya konsep dok seperti ini dan usulannya programnya seperti ini. Gitu. Jadi saya mencari masalahnya dia dari konsep ini dan kasih solusinya dia dari produknya Prudential itu. Saya kasih di situ. Jadi dapatnya alhamdulillah ini diambil karena dia tahu oh manfaatnya seperti ini. Kalau saya dulu jualnya penyakit kritis, punya CCP 61 sakit ini kritis, otomatis nggak akan ambil kalau orangnya pasti nggak akan ambil. Tapi kalau kita konsepnya tahu, saya kasih konsep seperti ini kan lebih ini lah. Orang yang kaya kalau kita jual produk sama jual konsep itu pasti tertarik yang konsep. Setuju nggak? Setuju ya. Nah, jadi saya juga ada nasabah ini sih, kepala rumah sakit Bayangkara, Karungkitnya. Ya saya jual konsep ini, bukan jual produk. Dulu saya jual produk nggak ambil, sampai 1 tahun nggak ambil. Cuma saya tetap jaga ini. Ketika saya ikut sensei, konsep ini tak kasih dia tertarik, ambil. Padahal sama, dulu yang saya jual yaitu. Tapi dengan adanya konsep ini kan lebih enak. Jadi kita ngasih konsep dan usulan. Nah, namanya orang kasih usulan dan orang kasih jualan produk, itu posisinya gimana? Kalau kita kasih jualan produk, kalau produk berarti kita sama kayak sales ya. Kita ada di mana posisinya? Di bawah ya. Nah, kalau kita kasih namanya konsep atau usulan, kita ada di mana? Di atas. Nah, kalau kita posisinya di atas kan lebih enak. Kita menang dari klien. Kalau memang ini konsepnya pas, otomatis sudah ambil. Tapi kalau konsepnya belum pas, oke, saya akan gali lagi gimana konsep ini, usulan